Putus asa. Di bawah tatapan garis pandang, King Ye melangkah keras, langkah demi langkah bergerak maju. Saat ini, keringat membasahi tubuhnya, dan bahkan retakan kecil muncul di kulitnya yang berembun. Jelas, meskipun King Yan tidak mau menyerah, tubuhnya hampir mencapai batas yang bisa dia tahan. Jika dia bersikeras, tubuhnya mungkin akan roboh. Pada saat ini, ada keheningan di puncak gunung, dan banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix memiliki sentuhan gerakan di wajah mereka. Meskipun kekuatan King Ye tidak layak disebut di mata sebagian besar pembangkit tenaga listrik klan Phoenix, keyakinan kuat ini masih mengejutkan mereka. Orang suci tingkat menengah yang bertahan sedemikian rupa telah mengejutkan mereka semua. HMPH, berpura-puralah. Meskipun kamu berperilaku buruk, kamu tidak dapat mengubah akhirnya. Lion Sengtian melihat siluet itu, tetapi hatinya dengan dingin mendengus dan berkata, meskipun King Ye mengenal orang-orang Phoenix Clan sebelumnya, dia selalu sangat ramah terhadap yang terakhir. Namun, dengan inisiatif King Ye dan Qin Yichen, dia memiliki kebencian, dan ketika King Ye diintimidasi, tidak seorang pun kecuali Qin Yichen datang untuk membantunya. Dari perspektif si Sengtian, bahkan jika yang terakhir mengetahui klan Phoenix dan ingin kembali ke identitas itu tidak tinggi di klan Phoenix. Putus asa. Dengan suara langkah kaki yang jatuh, kaki Green jatuh ke tanah, dan tubuhnya tampak agak ceroboh di bawah tekanan energi semacam itu. Apalagi setelah telapak kaki jatuh kali ini, burung pegar hijau mencobanya 3 kali dan gagal mengangkat kaki lagi. Bahkan karena kekuatannya, jejak retakan secara bertahap muncul di tubuhnya, jejak darah terus-menerus meluap darinya. Sayangnya, jika anak ini lebih kuat, dia memenuhi syarat untuk baptisan darah ilahi. Pada saat ini, Penatua keempat tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Ada sentuhan penyesalan di matanya. Lagi pula, orang yang menyukai temperamen seperti Barley jarang ada di Phoenix Clan. Hai, dan tepat ketika semua orang merasa bahwa King Ye akan menyerah, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan jenis energi kaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya ternyata sedikit kasar. Orang ini, apa yang dia inginkan? Melihat pemandangan ini, banyak mata pembangkit tenaga listrik klan Phoenix sedikit membeku, mata mereka tertuju pada siluet itu. Apakah dia akan, pada saat ini, pupil Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan cahaya redup muncul di matanya. Oh lala! Tepat ketika Qin Yichen baru saja memikirkan kemungkinan, tiba-tiba ada kengerian hisap yang keluar dari King Yan. Segera, di jalur mata tertegun, energi tebal dan menakutkan tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Pergi dengan menyerapnya di sini. Apakah dia mencoba untuk mati? Yah, sudah berakhir. Orang ini benar-benar sembrono. Meskipun satu-satunya cara sekarang adalah menerobos, tetapi energi yang kaya ini cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba ada keributan di puncak gunung, dan banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix menggelengkan kepala. Alis Feng Ying juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa pria yang terlihat paling tidak mencolok ini sebenarnya memiliki keberanian seperti itu. Anda tahu, meskipun energi ini sangat murni, setelah pengaruh Danau Suci, bahkan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix mereka tidak berani menyerap begitu tak terkendali. Orang asing tingkat menengah suci yang berperilaku seperti ini tampaknya tidak sama dengan mencari kematian. Itu konyol. Saya masih ingin menerobos saat ini. Apa menurutmu semua orang sama dengan teman jahatmu? Melihat adegan ini, si Sengtian juga merasakan ejekan. Mengenai terobosan, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang berani menganggap enteng. Meskipun pada saat kritis lebih cenderung merangsang potensi masyarakat, namun sangat sedikit orang yang berhasil melakukan terobosan pada saat kritis tersebut. Dalam 100 tahun terakhir, perilaku sembrono ini telah dilakukan, dan berhasil. Melihat seluruh 10.000 benua, itu juga bisa dihitung dengan jari. Namun, si Sengtian tidak berpikir bahwa orang yang menelan Azure Sable Clan bisa sesukses teman jahatnya Qin Yichen. Kakak King Yu, kamu bisa melakukannya. Setelah kejutan singkat, Qin Yichen tidak menghentikan King King, tinjunya mengepal dan berbisik di dalam hatinya. Pada saat terobosan ini, risikonya besar, Qin Yichen pasti sangat jelas. Tetapi dia juga percaya bahwa King Ye berani melakukan tindakan seperti itu saat ini. Dia harus memiliki tingkat kepastian tertentu. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat saya harapkan adalah bahwa di bawah tekanan seperti itu, King Ye dapat berhasil menerobos. Oh lala! Pada saat ini, tubuh King Yan tampak berubah menjadi mulut besar, dengan energi yang kuat dan menakutkan. Terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuhnya. Di bawah suntikan seperti itu, tubuhnya ternyata menjadi kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang meluas. Kaca. Pada saat ini, tubuh bagian atas King King telah pecah sebanyak mungkin. Kulit terbuka pada kulit, tendon biru membengkak, dan jalur luka yang semula retak. Saat ini ada bahkan lebih banyak darah mengalir keluar dari taman. Terlihat sangat mengalir. Kakak senior, waktu 5 menit, bukan? Dan ketika perhatian semua orang tertuju pada burung pegar hijau,
Alis si Seng Tian sedikit mengernyit, dan dia tiba-tiba berbalik dan menang melawan Feng. Mendengar ini, kulit Qin Yi Chen tiba-tiba tenggelam, tatapannya terlihat, dan Feng Feng hanya sedikit mengangguk. Anak ini bagus, tapi kekuatannya masih terlalu lemah. Waktu 5 menit telah tiba. Feng Ying melirik Qing Qing sedikit, lalu menarik napas dalam-dalam, dan ingin mengumumkan bahwa Qing Qing tersingkir. Melihat tindakannya, banyak pembangkit tenaga Phoenix Clan juga mengangguk. Meskipun mereka sedikit terkejut dengan keyakinan dan tindakan Qing Ye, mereka tidak memiliki banyak simpati di mata mereka. Kakak Feng Feng, mengapa kamu begitu cemas sekarang setelah kamu menunggu begitu lama? Dan saat Feng Ying hendak mengumumkan, suara seperti bel perak tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Segera, bayangan indah berkibar dan mendarat di depan Feng Ying. Feng Rou. Tanda seru. Setelah melihat film yang indah ini, pompa Qin Yi Chen tiba-tiba menyusut, dan kemudian matanya berpaling. Namun, setelah beberapa saat, dia menutup matanya karena dia tidak melihat dirinya sendiri. Siluet itu dihantui oleh mimpi. Dengan munculnya Feng Rou, tiba-tiba ada gerakan di puncak gunung, yang membuat Qin Yi Chen agak terkejut. Untuk Feng Rou, pembangkit tenaga Phoenix Clan ini sebenarnya ingin menjadi hampir biasa,